Halo, selamat datang. Kita semua punya data digital yang super penting kan? Mulai dari foto-foto kenangan, dokumen kerjaan, sampai hasil karya kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas tuntas gimana caranya biar semua itu aman sentosa. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangin skenario paling horor. Tiba-tiba hard drive kamu rusak total, atau laptop kamu hilang. Lebih parah lagi, kena ransomware dan semua file kamu dikunci. Ngeri kan? Semua koleksi data bertahun-tahun bisa lenyap gitu aja. Ini bukan cuma nakut-nakutin loh, ini resiko yang nyata. Makanya kita harus tahu cara ngelindungin diri. Oke, kita mulai dari garda terdepan. Lini pertahanan pertama buat ngelawan musuh paling umum, yaitu hard drive yang rusak, itu namanya teknologi RAID. Kamu mungkin udah pernah dengar istilah ini, tapi sebenarnya apa sih itu dan gimana cara kerjanya? RAID itu singkatan dari Redundant Array of Independent Disks. Gampangnya gini, RAID itu cara cerdas buat nyuruh beberapa hard drive buat kerja bareng jadi satu tim yang solid. Tujuannya ada dua. Pertama, biar akses data jadi ngebut banget. Atau kedua, buat bikin salinan data otomatis biar aman kalau salah satu drive tiba-tiba mati. Kita mulai dari RAID level 0 atau RAID 0. Ini semua tentang kecepatan. Data kamu dipecah-pecah, terus ditulis ke beberapa hard drive secara bersamaan. Bayangin aja kayak mobil di jalan tol yang lajurnya banyak, cepet banget. Tapi ada tapinya. Karena datanya dipecah dan gak ada salinannya, kalau satu drive aja rusak, ya udah semua data kamu hilang total, bubar jalan. Lanjut, ada RAID 1 atau mirroring alias ngaca. Ini kebalikan total dari RAID 0. Fokus utamanya 100% keamanan. Tiap file yang kamu simpan langsung dibikinin duplikatnya yang plek-tiplek sama di hard drive kedua. Jadi kalau satu drive rusak, tenang, kamu masih punya kembaran identiknya. Aman banget, tapi yaitu kapasitas total yang bisa kamu pakai jadi cuma setengahnya. Nah, ini yang paling sering jadi pilihan banyak orang, RAID 5. Kenapa? Karena dia ini penengah yang cerdas. Dia ngegabungin kecepatan striping kayak RAID 0, tapi dia juga nyimpen satu informasi ekstra yang disebut paritas. Anggap aja paritas ini kayak potongan puzzle cadangan. Jadi kalau ada satu drive yang rusak, sistem bisa pakai paritas ini buat ngebangun ulang data yang hilang tadi. Efisien dan cukup aman buat kebanyakan orang. Terakhir ada si sultannya RAID, yaitu RAID 10. Kadang disebut juga stripe of mirrors. Namanya aja udah ngejelasin semuanya. Dia ini gabungan dari keamanan RAID 1 dan kecepatan RAID 0. Jadi data kamu di mirror dulu biar aman, terus kumpulan mirror itu di striping biar ngebut. Hasilnya? Performa super kencang plus keamanan berlapis. Ini solusi paling top buat aplikasi-aplikasi penting yang nggak boleh mati sama sekali. Oke, biar gampang, ini rangkumannya. Butuh kecepatan doang dan gak peduli data hilang, pilih RAID 0. Data kamu super penting dan harus aman, pilih RAID 1. Mau yang seimbang antara kecepatan, keamanan, dan kapasitas, RAID 5 jawabannya. Dan kalau kamu butuh performa dan keamanan paling top, ya pilih RAID 10. Pilihannya benar-benar tergantung kebutuhan kamu ya. Oke, tadi kita udah ngomongin mesin di dalamnya ya. Sekarang kita bahas rumahnya. Perangkat yang jadi tempat si RAID ini bekerja dan bikin data kita bisa diakses dari mana aja di jaringan. Namanya NAS. NAS atau Network Attached Storage itu sebenarnya komputer mini yang tugasnya cuma satu. Nyimpen dan nyajiin file kamu. Anggap aja kayak kamu punya cloud pribadi. Fisiknya ada di rumah atau kantor kamu. Jadi semua perangkat dari PC, laptop, sampai HP bisa akses data yang sama dari satu tempat terpusat. Praktis banget kan? Nah, ini dia wujud fisiknya. Kelihatan kan ada beberapa slot buat hard drive. Di dalam kotak inilah si sistem RAID yang tadi kita bahas itu kerja keras 24/7, ngejagain semua data berharga yang kamu simpan di dalamnya. Terus apa untungnya punya NAS? Wah, banyak banget. Akses data jadi lebih cepat, ngaturnya gampang, dan yang paling penting, semua file jadi terpusat. Jadi, gampang banget buat bagi-bagi file ke keluarga atau tim kerja. Semua ada di satu tempat yang aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial dari semua ini. Ada satu salah kaprah yang fatal banget akibatnya, yaitu mikir kalau udah pakai RAID, berarti data kita udah aman terbackup. Dengerin baik-baik. Itu salah besar. Saya ulang sekali lagi biar benar-benar nempel di kepala kita semua ya. RAID itu bukan backup. Ini poin paling penting yang harus kamu ingat. RAID itu tugasnya cuma ngejaga sistem tetap nyala kalau ada hard drive yang rusak. Dia sama sekali gak ngelindungin data kamu dari ancaman lain. Yuk kita bedah perbedaannya. Fokus utama RAID itu ketersediaan alias availability. Tujuannya biar kamu tetap bisa kerja walau ada satu drive mati.
Sementara itu, fokus backup adalah pemulihan alias recovery. Coba pikirin deh, kalau kamu nggak sengaja ngehapus file penting, RAID bakal dengan patuh ikut ngehapus file itu di semua drive-nya. Kalau kena ransomware, ya semua data di RAID juga ikut ke enkripsi. Cuma backup, salinan data yang ada di tempat terpisah yang bisa nyelamatin kamu dari situasi kayak gitu. Oke, sekarang kita udah paham konsepnya. Saatnya kita bertindak. Jadi gimana caranya kita nyusun strategi perlindungan data yang beneran ampuh dan anti gagal? Jawabannya ada di sebuah aturan emas yang udah teruji, namanya aturan 321. Simpel kok. Langkah pertama, pakai RAID di PC atau NAS kamu. Ini buat ngelindungin dari kerusakan hardware. Langkah kedua, rutin backup data penting kamu ke perangkat lain, misalnya ke hard drive eksternal. Dan langkah ketiga, ini yang paling sering dilupain, simpen satu salinan backup itu di lokasi yang beda, bisa di cloud, di rumah orang tua, atau di brankas. Ini benteng pertahanan terakhir kamu kalau amit-amit ada kebakaran atau kemalingan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya balikin ke kamu. Strategi apa yang kamu pakai sekarang? Apakah dunia digital kamu udah benar-benar terlindungi? Semoga penjelasan ini bisa jadi bekal buat kamu membangun benteng digital yang kokoh buat semua file paling penting dalam hidupmu ya.